Kisah sejarah Palestina dan masyarakat Yahudi di bawah kekuasaan Romawi adalah bab yang penuh gejolak dalam sejarah Timur Tengah kuno. Dimulai sejak kekuasaan Romawi atas Palestina pada tahun 63 sebelum Masehi, hubungan antara masyarakat Yahudi dan pemerintahan Romawi ditandai oleh ketegangan, pemberontakan, serta perubahan-perubahan besar yang menguji ketahanan mereka. Kekaisaran Romawi dengan ambisi untuk memperluas wilayah dan menerapkan kebijakan kontrol yang ketat memicu konflik yang menimbulkan dampak mendalam bagi kehidupan, budaya, dan kepercayaan orang Yahudi. Pengaruh Romawi atas Palestina memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang seringkali bertentangan dengan nilai dan tradisi Yahudi. Kebijakan ini pada akhirnya melahirkan perlawanan besar-besaran yang dikenal dengan pemberontakan Yahudi pertama 66-70 M dan pemberontakan Bar Kokhba 132-136 M. Perlawanan-perlawanan ini menjadi simbol perjuangan masyarakat Yahudi untuk mempertahankan kebebasan dan identitas mereka, meskipun pada akhirnya mengalami kekalahan telak. Kehancuran Yerusalem dan Bait Suci kedua, serta larangan Romawi bagi orang Yahudi untuk memasuki Yerusalem yang telah diubah namanya menjadi Aelia Capitolina, menandai titik balik yang signifikan bagi nasib mereka. Larangan ini tidak hanya meruntuhkan harapan mereka terhadap kemerdekaan, tetapi juga mengubah jalur sejarah dan perkembangan identitas Yahudi di masa depan. Situasi ini memaksa masyarakat Yahudi untuk beradaptasi dan menemukan cara baru untuk mempertahankan kepercayaan dan tradisi mereka di tengah kondisi diaspora yang tersebar. Kehilangan akses fisik ke kota suci mereka, serta keterpisahan dari tanah leluhur, mendorong mereka untuk mengalihkan perhatian pada pengajaran hukum-hukum agama dan pengembangan sinagoga sebagai pusat keagamaan baru. Di bawah panduan para rabi, masyarakat Yahudi membangun kembali fondasi kehidupan spiritual yang lebih fleksibel dan terlepas dari keterikatan fisik pada bait suci. Dalam rangka memahami dampak-dampak dari peristiwa-peristiwa besar ini, kami akan mengeksplorasi beberapa pertanyaan penting terkait perubahan sosial, politik, dan spiritual yang dialami masyarakat Yahudi selama masa kekuasaan Romawi di Palestina. Dengan menjawab 10 pertanyaan kunci, kita akan menyelami lebih dalam bagaimana peristiwa-peristiwa seperti pemberontakan Yahudi, kehancuran Yerusalem, larangan masuk ke kota suci, dan diaspora besar-besaran memengaruhi identitas masyarakat Yahudi dan menantang mereka untuk mempertahankan tradisi di tengah perubahan yang drastis. Penelusuran ini diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana tantangan sejarah membentuk identitas, keyakinan, dan ketahanan masyarakat Yahudi dalam perjalanan mereka melalui masa-masa yang penuh cobaan di bawah kekuasaan Romawi. Pertanyaan yang pertama, apa latar belakang sejarah yang mendorong kekaisaran Romawi untuk mengambil alih Palestina pada 63 sebelum Masehi? Di awal abad pertama SM, Palestina adalah daerah yang kaya akan sejarah dan budaya. Terletak di persimpangan jalur perdagangan yang vital antara Asia, Eropa, dan Afrika, wilayah ini menjadi pusat pertemuan berbagai peradaban. Namun, di balik pesonanya, Palestina menghadapi ketidakstabilan politik. Kerajaan Hasmonean yang pernah berkuasa mengalami perpecahan internal yang serius. Perselisihan antar faksi, seperti yang dipimpin oleh kelompok Farisi dan Saduki, menyebabkan konflik berkepanjangan yang menguras sumber daya dan kekuatan mereka.
Dalam keadaan demikian, ketidakpastian semakin merajalela. Sementara itu di utara, Kekaisaran Romawi tengah mengalami ekspansi besar-besaran. Setelah mengalahkan musuh-musuhnya, Romawi berambisi untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya. Para jenderal Romawi melihat Palestina sebagai peluang strategis. Dengan kontrol atas Palestina, Romawi tidak hanya dapat mengamankan jalur perdagangan, tetapi juga memperkuat posisi mereka di Timur Dekat. Kekaisaran ini juga berusaha untuk menunjukkan kekuatan dan kebesarannya kepada dunia, dan merebut Palestina adalah langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut. Tetapi juga menciptakan kekhawatiran di kalangan penduduk setempat yang khawatir tentang masa depan budaya dan keagamaan mereka. Setelah penguasaan tersebut, Romawi berusaha untuk menegakkan kekuasaan mereka dengan membangun struktur pemerintahan yang baru dan mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat Yahudi. Namun, meskipun Romawi membawa kemajuan dalam beberapa aspek seperti infrastruktur dan perdagangan, ketidakpuasan dan perlawanan terhadap kekuasaan mereka mulai tumbuh. Orang Yahudi merasa bahwa mereka kehilangan identitas dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Dan ketegangan ini perlahan-lahan mengarah pada konflik yang lebih besar di masa depan. Dalam konteks ini, latar belakang sejarah yang mendorong penguasaan Romawi di Palestina adalah kombinasi antara ketidakstabilan internal yang dihadapi oleh kerajaan lokal dan ambisi ekspansionis Kekaisaran Romawi. Dengan masuknya Romawi ke dalam wilayah tersebut, sebuah era baru pun dimulai yang akan dipenuhi dengan pertempuran, pemberontakan, dan pencarian identitas di tengah penindasan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pengambil alihan kekuasaan Romawi di Palestina berlangsung dan siapa saja tokoh kunci yang terlibat? Setelah penguasaan Romawi dimulai pada tahun 63 sebelum Masehi, proses pengambil alihan kekuasaan di Palestina berlangsung dengan cepat dan penuh intrik. Di bawah pimpinan Jenderal Pompei, pasukan Romawi memasuki wilayah tersebut dengan tujuan menegakkan kontrol dan meredakan ketidakstabilan yang ada. Dalam serangan ini, Pompei tidak hanya memanfaatkan kekuatan militer yang tangguh, tetapi juga melakukan pendekatan diplomatik terhadap faksi-faksi yang bertikai di Palestina. Ia berusaha merangkul pihak-pihak yang bisa dijadikan sekutu, sekaligus mengeksploitasi ketegangan di antara mereka. Saat pasukan Romawi maju, mereka menghadapi perlawanan dari berbagai faksi Yahudi, termasuk para pendukung kerajaan Hasmonean yang masih berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Konflik ini menjadi semakin kompleks karena adanya berbagai kepentingan politik dan agama yang saling bertentangan. Beberapa faksi bahkan memilih untuk berkolaborasi dengan Romawi, berharap bisa mendapatkan keuntungan di tengah kekacauan yang terjadi. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh seperti Hyrcanus, yang merupakan pemimpin Hasmonean, menjadi kunci dalam pembentukan aliansi dengan Romawi. Pompei memanfaatkan momen-momen krusial ini untuk menegaskan kekuasaan Romawi dengan cara yang efektif. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah memasuki dan menguasai Yerusalem pada tahun 63 SM. Dalam proses ini, Pompei tidak hanya bertindak sebagai seorang jenderal, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas. Ia mencoba menunjukkan bahwa kehadiran Romawi adalah solusi untuk masalah yang telah lama membelenggu Palestina. Namun, keputusan untuk memasuki Bait Suci dan menciptakan perubahan di dalamnya menimbulkan kemarahan di kalangan banyak orang Yahudi. Setelah penguasaan awal ini, Romawi mulai membentuk struktur pemerintahan yang baru di Palestina. Salah satu tokoh kunci dalam transisi ini adalah Gabinius, yang diangkat sebagai gubernur. Gabinius berusaha mengimplementasikan kebijakan Romawi yang lebih proaktif, termasuk penataan ulang administratif dan militer di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Romawi berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal, tetapi ketidakpuasan terhadap kontrol Romawi tetap menggerogoti stabilitas tersebut.
Proses pengambil alihan kekuasaan ini juga melibatkan berbagai pertempuran dan penumpasan yang brutal terhadap perlawanan yang ada. Orang-orang Yahudi yang merasa tertekan mulai merencanakan perlawanan terhadap kekuasaan Romawi. Ini menjadi titik awal dari ketegangan yang terus membara dan menjurus pada pemberontakan-pemberontakan di masa depan. Meski Romawi berhasil menguasai Palestina, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa wilayah ini bukanlah tanah yang mudah ditaklukkan. Budaya, tradisi, dan kepercayaan Yahudi adalah aspek-aspek yang sangat sulit untuk diabaikan. Selama beberapa tahun berikutnya, kekuasaan Romawi di Palestina akan terus diperkuat melalui penempatan pasukan dan pengembangan infrastruktur. Namun, meskipun Romawi mendirikan kota-kota baru dan memperkenalkan sistem jalan yang efisien, rasa ketidakpuasan tetap ada di kalangan masyarakat. Tokoh-tokoh lokal yang menolak dominasi Romawi mulai muncul, dan ini menandai awal dari ketegangan yang akan mengarah pada konflik-konflik yang lebih besar. Proses pengambilalihan kekuasaan Romawi di Palestina, meskipun tampak sukses di permukaan, sebenarnya menyimpan potensi untuk ledakan besar di masa depan. Pertanyaan yang ketiga, apa dampak awal dari penguasaan Romawi terhadap struktur politik dan sosial masyarakat Yahudi di Palestina? Penguasaan Romawi di Palestina pada tahun 63 sebelum Masehi membawa serta dampak yang mendalam bagi struktur politik dan sosial masyarakat Yahudi. Sebelum kedatangan Romawi, masyarakat Yahudi hidup dalam sistem pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Hasmonean. Namun, setelah invasi, kekuasaan politik mulai bergeser. Romawi menggantikan struktur pemerintahan lokal dengan administrasi yang lebih terpusat dan mengutamakan kontrol dari atas. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan kekacauan dalam tatanan politik yang telah ada. Salah satu dampak paling signifikan dari penguasaan ini adalah munculnya tokoh-tokoh baru yang terlibat dalam politik lokal. Romawi mulai menunjuk para pemimpin yang bersedia bekerja sama, dan di antara mereka adalah Herodes, yang akan menjadi raja yang ditunjuk oleh Romawi. Herodes berusaha membangun legitimasi di mata rakyatnya dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek monumental, termasuk renovasi Bait Suci. Namun, banyak orang Yahudi yang melihatnya sebagai pengkhianat karena berkolaborasi dengan penjajah Romawi, sehingga menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Di sisi lain, kehadiran Romawi juga membawa serta perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Struktur kelas yang ada mulai terdistorsi, dan ketimpangan antara kaya dan miskin semakin terlihat. Para pedagang dan elit yang berkolaborasi dengan Romawi seringkali mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan rakyat biasa. Ketidakpuasan di kalangan masyarakat miskin semakin meningkat, dan ini menciptakan ketegangan yang meluas di dalam masyarakat Yahudi. Seiring berjalannya waktu, hal ini memicu pergerakan-pergerakan sosial yang berupaya melawan ketidakadilan yang dirasakan. Dalam hal keagamaan, penguasaan Romawi juga membawa dampak besar. Banyak orang Yahudi merasa terancam oleh praktik keagamaan yang dianggap menyimpang dari tradisi mereka. Romawi, dengan sikapnya yang toleran terhadap berbagai agama, menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat Yahudi yang sangat mementingkan keesaan Tuhan. Pengaruh budaya Romawi mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini dianggap sebagai penyimpangan oleh sebagian besar orang Yahudi. Beberapa kelompok seperti Farisi mulai menentang pengaruh ini dengan lebih keras. Selama periode awal ini, hubungan antara orang Yahudi dan Romawi berjalan dengan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, beberapa kelompok mencoba beradaptasi dan berkolaborasi, sementara di sisi lain, banyak yang tetap berpegang pada tradisi dan berjuang untuk mempertahankan identitas mereka. Penindasan yang dialami oleh orang Yahudi juga memperkuat rasa solidaritas di antara mereka, dan inilah yang menjadi bibit dari pergerakan-pergerakan yang lebih besar di masa depan.
Dampak awal dari penguasaan Romawi ini tidak hanya terlihat dalam aspek politik dan sosial, tetapi juga membentuk identitas kolektif masyarakat Yahudi. Rasa penindasan dan kehilangan akan kebebasan berkontribusi pada semangat perlawanan yang akan mengemuka dalam beberapa dekade mendatang. Dengan demikian, penguasaan Romawi tidak hanya menciptakan perubahan di permukaan, tetapi juga mengguncang fondasi nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Yahudi selama berabad-abad. Pertanyaan yang keempat, apa saja sumber konflik antara orang Yahudi dan Romawi yang muncul setelah penguasaan Romawi? Setelah penguasaan Romawi di Palestina, ketegangan antara orang Yahudi dan kekuatan Romawi mulai meningkat. Berbagai faktor memicu konflik yang mendalam dan berkepanjangan. Salah satu sumber utama konflik ini adalah kontrol yang ketat yang diterapkan Romawi terhadap praktik keagamaan dan kebudayaan orang Yahudi. Masyarakat Yahudi yang sangat mementingkan identitas agama dan tradisi mereka merasa terancam oleh upaya Romawi untuk mengintervensi aspek-aspek fundamental dalam kehidupan mereka. Kebijakan yang mengabaikan sensitivitas religius ini membuat orang Yahudi semakin marah dan menantang kekuasaan Romawi. Selain itu, beban pajak yang berat yang dikenakan oleh Romawi menjadi sumber konflik lain yang signifikan. Romawi menerapkan sistem pajak yang ketat yang seringkali membuat banyak orang Yahudi hidup dalam keadaan miskin dan tertekan. Rasa ketidakadilan ini semakin mendalam ketika pajak yang dipungut digunakan untuk mendukung proyek-proyek Romawi, bukan untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, banyak orang Yahudi merasa bahwa mereka dijadikan sasaran untuk keuntungan kekuatan asing. Dalam konteks politik, Romawi juga berusaha menghilangkan semua bentuk perlawanan yang ada yang semakin memperburuk situasi. Romawi tidak hanya memerintah secara langsung, tetapi juga mengatur politik lokal dengan menunjuk pemimpin yang bersedia patuh. Pemimpin yang diangkat, seperti Herodes, seringkali dipandang sebagai boneka Romawi, dan hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan rakyat yang merasa diabaikan. Ketidakpuasan ini mendorong kelompok-kelompok untuk melawan, berusaha mengembalikan kedaulatan mereka. Di samping itu, munculnya berbagai sekte di dalam masyarakat Yahudi juga menjadi faktor penting dalam konflik ini. Kelompok-kelompok seperti Farisi dan Saduki memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda mengenai bagaimana seharusnya orang Yahudi berinteraksi dengan kekuasaan Romawi. Pertikaian internal di antara mereka hanya memperburuk keadaan, karena Romawi memanfaatkan perpecahan ini untuk memperkuat kontrol mereka. Perselisihan ini membuat masyarakat Yahudi semakin terpecah belah, dan inilah yang menjadi tantangan besar dalam upaya melawan dominasi Romawi. Akhirnya, kejadian-kejadian kecil seperti penistaan terhadap tempat-tempat suci dan praktik keagamaan seringkali memicu kemarahan kolektif. Romawi yang tidak memahami kepekaan agama orang Yahudi seringkali bertindak dengan sembrono, dan ini menyebabkan reaksi yang keras dari masyarakat. Setiap insiden yang dianggap sebagai penghinaan dapat memicu kerusuhan dan perlawanan. Masyarakat Yahudi yang merasa bahwa iman dan identitas mereka terancam mulai bersatu dalam perlawanan yang semakin terorganisir. Dengan demikian, sumber konflik antara orang Yahudi dan Romawi sangat beragam, mencakup aspek religius, sosial, dan politik. Ketegangan yang muncul dari faktor-faktor ini menjadi dasar bagi berbagai pemberontakan dan perlawanan yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam konteks ini, penguasaan Romawi tidak hanya menjadi cerita tentang penaklukan, tetapi juga tentang pencarian identitas dan kebebasan yang terus berlangsung. Pertanyaan yang kelima, bagaimana masyarakat Yahudi merespons tekanan dan kontrol yang diterapkan oleh Romawi terhadap praktik agama mereka? Masyarakat Yahudi yang selama berabad-abad menjunjung tinggi tradisi dan praktik keagamaan mereka
merespons tekanan dan kontrol Romawi dengan berbagai cara yang mencerminkan ketegangan antara menjaga identitas dan beradaptasi dengan realitas baru. Ketika Romawi mulai mengintervensi aspek-aspek penting dari kehidupan keagamaan, seperti upacara ritual dan kebebasan beribadah, muncul rasa ketidakpuasan yang mendalam di kalangan orang Yahudi. Mereka merasa bahwa identitas mereka sebagai orang Yahudi sedang dipertaruhkan, dan ini mendorong mereka untuk mencari cara untuk melawan dan mempertahankan keyakinan mereka. Salah satu bentuk respon yang paling mencolok adalah munculnya gerakan perlawanan yang terorganisir. Kelompok-kelompok yang merasa terancam oleh dominasi Romawi mulai berkomunikasi dan merencanakan strategi untuk melawan. Tokoh-tokoh agama dan pemimpin masyarakat mengajak orang-orang untuk bersatu melawan penindasan ini. Dalam konteks ini, beberapa sekte seperti Zelot muncul sebagai simbol perlawanan yang kuat terhadap kontrol Romawi. Mereka mendorong ide bahwa perlawanan terhadap penjajahan Romawi adalah sebuah kewajiban agama, dan tindakan mereka seringkali melibatkan aksi-aksi pemberontakan yang berani. Selain perlawanan bersenjata, ada juga usaha untuk mempertahankan praktik keagamaan dalam bentuk yang lebih subtil. Banyak orang Yahudi berusaha untuk melestarikan tradisi mereka dengan cara mengadakan pertemuan rahasia untuk beribadah dan berdiskusi mengenai hukum-hukum agama. Dalam keadaan tertekan, masyarakat berusaha mencari cara untuk menjaga kekuatan spiritual mereka, meskipun di tengah ancaman dari pihak Romawi. Ketika kekuatan eksternal berusaha menindas, muncul keinginan yang lebih kuat untuk menghormati tradisi dan kepercayaan yang telah ada. Di sisi lain, tidak semua orang Yahudi memilih untuk melawan secara terbuka. Beberapa kelompok, terutama mereka yang berorientasi pada pragmatisme, memilih untuk berkolaborasi dengan Romawi dalam upaya menjaga kestabilan dan mencegah konflik yang lebih besar. Mereka percaya bahwa bekerja sama dengan Romawi dapat memberikan perlindungan bagi komunitas mereka dan memungkinkan mereka untuk terus menjalankan praktik keagamaan meskipun dalam batasan yang ditetapkan. Pendekatan ini seringkali menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat karena banyak yang merasa bahwa kolaborasi itu adalah pengkhianatan terhadap identitas Yahudi. Di tengah ketidakpastian dan konflik ini, terdapat pula upaya untuk mencari solusi alternatif. Beberapa pemimpin agama mulai mendiskusikan cara-cara untuk menyesuaikan praktik keagamaan dengan keadaan baru yang ada. Diskusi ini melibatkan reinterpretasi hukum dan tradisi sehingga orang-orang dapat tetap beribadah tanpa melanggar batasan yang ditetapkan oleh Romawi. Meskipun upaya ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup spiritual, hal ini juga menyebabkan perdebatan di dalam komunitas tentang otoritas dan ketaatan terhadap hukum. Seiring waktu, setiap respon yang diambil oleh masyarakat Yahudi menunjukkan betapa mendalamnya hubungan mereka dengan kepercayaan dan identitas mereka. Ketegangan antara mempertahankan tradisi dan beradaptasi dengan perubahan menciptakan dinamika yang kompleks. Masyarakat Yahudi berjuang untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk berjuang, melawan penindasan, dan upaya untuk menjaga keberlangsungan spiritual mereka dalam situasi yang sulit. Dalam konteks ini, tekanan Romawi tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga menjadi pemicu bagi masyarakat Yahudi untuk mengeksplorasi dan memperkuat identitas mereka di tengah ancaman yang ada. Pertanyaan yang keenam, apa yang menyebabkan pemberontakan Yahudi pada tahun 66 sampai 70 M dan bagaimana peristiwa ini berlangsung? Pemberontakan Yahudi yang terjadi antara tahun 66 hingga 70 M adalah puncak dari ketegangan yang telah terakumulasi antara masyarakat Yahudi dan kekuasaan Romawi. Berbagai faktor berkontribusi terhadap meletusnya pemberontakan ini. Salah satu penyebab utama adalah penindasan yang terus-menerus dirasakan oleh orang Yahudi di bawah kekuasaan Romawi. Kebijakan pajak yang berat, campur tangan dalam praktik keagamaan, dan penghinaan terhadap tempat-tempat suci mereka
membuat masyarakat merasa bahwa mereka telah cukup tertekan. Rasa kehilangan kontrol atas identitas dan kehidupan mereka menjadi pendorong utama bagi rakyat untuk bangkit melawan penjajah. Selain itu, munculnya gerakan-gerakan militan seperti Zelot juga berperan penting dalam menciptakan atmosfer pemberontakan. Kelompok ini mendorong pandangan bahwa perlawanan terhadap Romawi adalah kewajiban moral dan agama. Mereka memicu semangat nasionalisme di kalangan orang Yahudi, menekankan pentingnya kebebasan dan kemerdekaan dari kekuasaan asing. Pemberontakan ini juga diperparah oleh ketidakpuasan terhadap pemimpin-pemimpin yang dianggap berkolaborasi dengan Romawi seperti Herodes, yang semakin memperburuk suasana. Ketika berita tentang penindasan dan ketidakadilan mulai menyebar, semangat perlawanan tumbuh di berbagai kalangan masyarakat. Ketika pemberontakan akhirnya meletus pada tahun 66 M, masyarakat Yahudi bersatu dalam semangat yang membara. Mereka mulai menyerang pos-pos Romawi, merebut kota-kota, dan mengusir pasukan penjajah dari wilayah-wilayah tertentu. Dalam suasana yang dipenuhi semangat juang, orang-orang Yahudi merasa seolah-olah mereka sedang berjuang untuk hak dan kehormatan mereka. Pertempuran demi pertempuran terjadi, dan keberhasilan awal pemberontak memberikan harapan baru bagi masyarakat bahwa mereka bisa mendapatkan kembali kemerdekaan. Pertanyaan yang keenam, apa yang menyebabkan pemberontakan Yahudi pada tahun 66 sampai 70 M dan bagaimana peristiwa ini berlangsung? Pemberontakan Yahudi yang terjadi antara tahun 66 hingga 70 M adalah puncak dari ketegangan yang telah terakumulasi antara masyarakat Yahudi dan kekuasaan Romawi. Berbagai faktor berkontribusi terhadap meletusnya pemberontakan ini. Salah satu penyebab utama adalah penindasan yang terus-menerus dirasakan oleh orang Yahudi di bawah kekuasaan Romawi. Kebijakan pajak yang berat, campur tangan dalam praktik keagamaan, dan penghinaan terhadap tempat-tempat suci mereka membuat masyarakat merasa bahwa mereka telah cukup tertekan. Rasa kehilangan kontrol atas identitas dan kehidupan mereka menjadi pendorong utama bagi rakyat untuk bangkit melawan penjajah. Selain itu, munculnya gerakan-gerakan militan seperti Zelot juga berperan penting dalam menciptakan atmosfer pemberontakan. Kelompok ini mendorong pandangan bahwa perlawanan terhadap Romawi adalah kewajiban moral dan agama. Mereka memicu semangat nasionalisme di kalangan orang Yahudi, menekankan pentingnya kebebasan dan kemerdekaan dari kekuasaan asing. Pemberontakan ini juga diperparah oleh ketidakpuasan terhadap pemimpin-pemimpin yang dianggap berkolaborasi dengan Romawi seperti Herodes, yang semakin memperburuk suasana. Ketika berita tentang penindasan dan ketidakadilan mulai menyebar, semangat perlawanan tumbuh di berbagai kalangan masyarakat. Ketika pemberontakan akhirnya meletus pada tahun 66 M, masyarakat Yahudi bersatu dalam semangat yang membara. Mereka mulai menyerang pos-pos Romawi, merebut kota-kota, dan mengusir pasukan penjajah dari wilayah-wilayah tertentu. Dalam suasana yang dipenuhi semangat juang, orang-orang Yahudi merasa seolah-olah mereka sedang berjuang untuk hak dan kehormatan mereka. Pertempuran demi pertempuran terjadi, dan keberhasilan awal pemberontak memberikan harapan baru bagi masyarakat bahwa mereka bisa mendapatkan kembali kemerdekaan. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama. Kekuasaan Romawi yang dikenal karena disiplin militer dan kekuatan mereka tidak tinggal diam. Jenderal Romawi, Vespasian, dikirim untuk meredakan pemberontakan. Dia memimpin pasukan besar untuk menghancurkan perlawanan dengan metode yang brutal. Romawi mengadopsi taktik pengepungan, menghancurkan kota demi kota, dan menerapkan strategi psikologis untuk melemahkan semangat perlawanan. Dalam proses ini, banyak warga sipil yang terjebak dalam konflik, mengalami kesengsaraan dan kehilangan yang luar biasa. Salah satu momen paling tragis dalam pemberontakan ini adalah pengepungan Yerusalem pada tahun 70 M. Setelah berbulan-bulan pertempuran sengit, pasukan Romawi berhasil menerobos pertahanan kota.
Yerusalem mengalami kehancuran yang luar biasa. Bait suci kedua, simbol keagamaan dan identitas Yahudi, dihancurkan. Momen ini menjadi titik balik yang mengubah wajah sejarah Yahudi selamanya. Banyak orang Yahudi yang terbunuh, sementara yang selamat terpaksa melarikan diri atau hidup dalam penindasan yang lebih ketat. Pemberontakan ini bukan hanya sekadar pertempuran fisik, tetapi juga merupakan ekspresi perjuangan untuk identitas dan keberadaan di tengah ancaman yang semakin besar. Meskipun pada akhirnya pemberontakan tersebut ditumpas, semangat perjuangan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh masyarakat Yahudi meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah. Pemberontakan ini menjadi simbol keberanian dan ketahanan, serta pengingat bahwa meskipun di bawah tekanan, mereka tetap berjuang untuk hak mereka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pertanyaan yang ketujuh, apa dampak dari kehancuran Yerusalem dan Bait Suci kedua terhadap masyarakat Yahudi dan identitas mereka? Kehancuran Yerusalem dan Bait Suci kedua pada tahun 70M merupakan peristiwa yang sangat dramatis dan memilukan bagi masyarakat Yahudi. Bait Suci yang selama berabad-abad menjadi pusat ibadah dan simbol keagamaan mereka hancur dalam kobaran api dan kekerasan. Dampak dari kehancuran ini sangat mendalam, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan spiritual bagi orang Yahudi. Bait suci bukan hanya sekadar bangunan, ia adalah jantung dari identitas dan praktik keagamaan mereka. Ketika bait suci dihancurkan, orang-orang Yahudi merasakan seolah-olah bagian dari diri mereka telah diambil dari mereka. Kehancuran Yerusalem menciptakan krisis identitas di kalangan masyarakat Yahudi. Selama ribuan tahun, kota ini telah menjadi simbol kekuatan dan keagungan bangsa Yahudi, serta tempat di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Dengan hancurnya kota ini, banyak orang Yahudi merasa kehilangan tempat yang selama ini menjadi pusat kehidupan spiritual mereka. Kehilangan bait suci juga menyebabkan kekacauan dalam praktik keagamaan. Tanpa tempat ibadah yang sakral, banyak tradisi dan ritual yang terancam punah. Hal ini memicu munculnya pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang bagaimana mereka harus melanjutkan kehidupan keagamaan mereka tanpa kehadiran bait suci. Dalam menghadapi situasi ini, orang Yahudi mulai mencari cara baru untuk mempertahankan identitas mereka. Sebagai respons terhadap kehancuran tersebut, muncul fokus baru pada studi dan pembelajaran hukum agama yang menjadi pilar baru dalam kehidupan komunitas Yahudi. Sinagoga sebagai tempat ibadah lokal mulai berkembang, dan masyarakat berusaha menjaga ikatan sosial dan spiritual mereka melalui pengajaran dan diskusi. Pemimpin-pemimpin agama yang dikenal sebagai rabi mulai memainkan peran penting dalam membimbing komunitas untuk menemukan makna baru dalam iman mereka. Kehancuran ini juga memicu pergeseran dari fokus yang sempit pada tempat fisik bait suci ke aspek spiritual yang lebih luas. Masyarakat Yahudi belajar untuk melihat diri mereka tidak hanya sebagai pengikut tempat suci, tetapi sebagai komunitas yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga hukum dan tradisi mereka. Dalam konteks ini, pengabdian mereka terhadap hukum Yahudi dan praktik keagamaan menjadi semakin menguat, dan ini menjadi cara mereka untuk melestarikan identitas di tengah tantangan yang ada. Namun, dampak dari kehancuran Yerusalem tidak hanya terbatas pada perubahan dalam praktik keagamaan. Secara sosial dan politik, masyarakat Yahudi terpaksa menghadapi realitas baru. Dengan banyaknya orang yang melarikan diri dan diaspora yang meningkat, komunitas Yahudi mulai tersebar ke berbagai wilayah. Ini menyebabkan perubahan dalam dinamika sosial mereka dengan munculnya komunitas-komunitas baru yang mengadaptasi tradisi dan praktik sesuai dengan konteks lokal. Masyarakat Yahudi yang sebelumnya terpusat di Yerusalem harus belajar untuk beradaptasi dan bertahan di lingkungan yang berbeda. Kehancuran Yerusalem dan Bait Suci kedua, meskipun membawa kesedihan dan kehilangan yang mendalam, juga menciptakan peluang untuk permajaan identitas Yahudi. Dalam menghadapi tantangan yang ada, masyarakat Yahudi berusaha menemukan makna baru
dan memperkuat ikatan mereka melalui praktik keagamaan dan solidaritas komunitas. Dengan cara ini, mereka menunjukkan bahwa meskipun fisik Bait Suci hancur, semangat dan identitas mereka sebagai bangsa tidak akan padam. Peristiwa ini menjadi fondasi bagi ketahanan dan keberlanjutan budaya Yahudi di masa-masa yang akan datang. Pertanyaan yang kedelapan, apa yang terjadi setelah pemberontakan Bar Kokhba dan bagaimana peristiwa ini mengubah nasib masyarakat Yahudi di Palestina? Pemberontakan Bar Kokhba yang berlangsung antara tahun 130 hingga 136 M adalah salah satu usaha terakhir masyarakat Yahudi untuk merebut kembali kemerdekaan dari kekuasaan Romawi setelah kehancuran Yerusalem. Pemberontakan ini dipimpin oleh Simon Bar Kokhba yang dianggap oleh banyak orang Yahudi sebagai Mesias yang dijanjikan. Semangat juang yang menggelora di kalangan rakyat mengingatkan kembali pada semangat perlawanan yang muncul selama pemberontakan Yahudi sebelumnya. Namun, meskipun diawali dengan harapan dan keberhasilan awal, pemberontakan ini pada akhirnya berujung pada bencana yang lebih besar. Selama beberapa tahun, pasukan Bar Kokhba berhasil merebut kembali beberapa wilayah dan menguasai Yerusalem, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Kemenangan ini memberikan harapan baru bagi masyarakat Yahudi, tetapi kekuatan Romawi yang unggul dalam hal taktik militer dan sumber daya tidak dapat diremehkan. Di bawah kepemimpinan Kaisar Hadrian, Romawi meluncurkan serangan balasan yang sangat brutal. Mereka menghancurkan pasukan Bar Kokhba dan menewaskan banyak orang, menyebabkan kerugian besar di pihak masyarakat Yahudi. Setelah pemberontakan ini berakhir, dampaknya sangat besar bagi nasib masyarakat Yahudi di Palestina. Romawi tidak hanya menghancurkan tempat-tempat pertempuran, tetapi juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah kebangkitan semangat perlawanan. Yerusalem yang telah menjadi simbol perjuangan dan harapan diubah namanya menjadi Aelia Capitolina. Romawi melarang orang Yahudi untuk masuk ke kota itu yang menandai akhir dari dominasi Yahudi di Palestina untuk beberapa waktu. Kebijakan ini menggambarkan kebangkitan, ketidakadilan, dan penindasan yang lebih mendalam terhadap komunitas Yahudi. Lebih jauh lagi, dampak sosial dan psikologis dari pemberontakan ini juga terasa. Banyak orang Yahudi terpaksa melarikan diri dari Palestina untuk mencari tempat berlindung di wilayah lain. Komunitas Yahudi di luar Palestina, seperti di Mesopotamia dan Mesir, mulai berkembang, membawa budaya dan tradisi mereka ke tempat baru. Di sisi lain, di dalam wilayah Palestina yang tersisa, komunitas yang bertahan menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan identitas mereka. Rasa kehilangan dan kekacauan yang muncul setelah pemberontakan menimbulkan trauma kolektif yang mendalam. Meskipun mengalami kekalahan yang menyakitkan, masyarakat Yahudi tidak kehilangan semangat untuk terus melestarikan tradisi dan kepercayaan mereka. Dalam situasi yang sulit, mereka mengalihkan fokus dari perlawanan fisik menuju penguatan identitas keagamaan dan sosial. Sinagoga menjadi pusat kehidupan baru dan studi tentang hukum dan tradisi Yahudi semakin diutamakan. Rabi mulai berperan lebih besar dalam membimbing masyarakat, menggantikan peran yang sebelumnya dimainkan oleh Bait Suci. Secara keseluruhan, pemberontakan Bar Kokhba dan konsekuensinya menjadi titik penting dalam sejarah Yahudi. Meskipun kekalahan yang dialami sangat menyakitkan, masyarakat Yahudi menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Mereka menemukan cara untuk bertahan dan beradaptasi di tengah penindasan yang terus berlanjut. Identitas mereka sebagai orang Yahudi tidak hanya bertahan, tetapi juga mengalami transformasi yang mendalam. Dalam konteks ini, meskipun fisik Bait Suci dan Yerusalem hilang, jiwa dan semangat masyarakat Yahudi tetap hidup dan terus berkobar, membentuk dasar bagi kelangsungan budaya dan agama mereka di masa depan.
Pertanyaan yang kesembilan, bagaimana perubahan nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina dan larangan bagi orang Yahudi untuk memasukinya memengaruhi komunitas Yahudi? Perubahan nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina oleh Kekaisaran Romawi dan larangan bagi orang Yahudi untuk memasuki kota tersebut merupakan salah satu pukulan terbesar bagi komunitas Yahudi. Yerusalem yang selama berabad-abad menjadi pusat keagamaan dan simbol identitas Yahudi, kini terasa hilang dalam ingatan kolektif mereka. Mengganti nama Yerusalem dengan Aelia Capitolina adalah upaya Romawi untuk menghapus jejak Yahudi di kota itu dan menggantinya dengan karakter Romawi. Hal ini bukan hanya perubahan nama, tetapi juga perubahan makna dan identitas kota yang telah lama dipandang suci oleh orang Yahudi. Bagi masyarakat Yahudi, larangan untuk memasuki Yerusalem terasa seperti pengasingan yang mendalam. Kota ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga tempat ziarah dan lokasi bait suci yang telah lama menjadi pusat ibadah. Ketika mereka tidak lagi diizinkan untuk menginjakkan kaki di kota suci tersebut, banyak yang merasa kehilangan hubungan langsung dengan tanah nenek moyang mereka. Larangan ini menjadi simbol dari pemisahan fisik dan spiritual antara orang Yahudi dan kota yang mereka anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka. Akibat dari pemutusan hubungan dengan Yerusalem ini, komunitas Yahudi mulai memusatkan perhatian mereka pada tempat-tempat ibadah alternatif seperti sinagoga dan berfokus pada pengembangan hukum-hukum agama serta tradisi lisan mereka. Sinagoga yang sebelumnya hanya merupakan tempat berkumpul, kini menjadi pusat kehidupan keagamaan yang penting. Di sinagoga, mereka tidak hanya beribadah, tetapi juga belajar dan memperkuat hukum-hukum Taurat. Larangan memasuki Yerusalem membuat mereka semakin menginternalisasi tradisi agama, mencari kedekatan spiritual dalam cara-cara yang baru dan tidak bergantung pada lokasi fisik. Di sisi lain, komunitas Yahudi yang tersebar di berbagai wilayah mulai memperkuat identitas mereka sebagai diaspora. Tidak bisa lagi berkumpul di Yerusalem, mereka menemukan cara untuk tetap bersatu di tengah penyebaran mereka. Tradisi keagamaan, cerita, dan hukum-hukum yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat yang menjaga mereka tetap bersama. Dalam situasi yang penuh tantangan ini, identitas mereka sebagai bangsa yang terpisah dari kota suci mereka justru semakin diperkuat. Larangan untuk memasuki Yerusalem dan perubahan nama kota ini juga menimbulkan rasa kehilangan yang mendalam dalam aspek kebudayaan. Mereka tidak bisa lagi melakukan ziarah ke tempat yang dianggap suci, sehingga tradisi dan ritual yang biasanya dilakukan di Yerusalem mulai disesuaikan atau diubah. Banyak ritual yang kini dilakukan di tempat lain menciptakan bentuk ekspresi keagamaan yang lebih fleksibel, namun tetap berakar pada nilai-nilai asli mereka. Tradisi berdoa menghadap Yerusalem menjadi bentuk penghormatan simbolis terhadap kota yang kini berada di luar jangkauan mereka. Meskipun mengalami keterpisahan fisik dan spiritual dari Yerusalem, komunitas Yahudi menemukan cara untuk menjaga hubungan emosional dengan kota tersebut. Dalam doa-doa mereka, Yerusalem tetap disebut dan harapan untuk kembali ke kota suci terus hidup. Larangan dan perubahan ini tidak meruntuhkan identitas mereka, tetapi justru membuat mereka semakin teguh dalam mempertahankan keyakinan dan tradisi mereka. Dalam pengasingan dari kota yang dicintai, orang Yahudi menemukan kekuatan baru dalam persatuan mereka sebagai komunitas global yang terhubung bukan oleh tanah, tetapi oleh iman dan sejarah yang bersama-sama mereka perjuangkan. Pertanyaan yang ke-10, bagaimana perubahan dan peristiwa ini mengubah hubungan antara masyarakat Yahudi dan identitas keagamaan mereka? Peristiwa kehancuran Yerusalem, larangan memasuki kota, dan perubahan nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina memberikan dampak yang mendalam terhadap hubungan masyarakat Yahudi dengan identitas keagamaan mereka.
Perubahan-perubahan ini memaksa mereka untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa tanah suci yang mereka cintai tidak lagi dapat mereka akses. Mereka mulai melihat identitas Yahudi bukan hanya sebagai keterikatan fisik dengan suatu tempat, tetapi sebagai bagian dari hubungan spiritual yang tetap hidup di dalam hati, meskipun fisik Yerusalem tak lagi bisa mereka kunjungi. Dalam konteks ini, masyarakat Yahudi mulai mengembangkan bentuk-bentuk ekspresi keagamaan yang lebih terpusat pada ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum agama mereka. Tanpa adanya bait suci, ritual-ritual ibadah yang sebelumnya dilakukan di sana dialihkan ke dalam bentuk-bentuk doa dan pengajaran yang bisa dilakukan dimanapun mereka berada. Sinagoga menjadi pusat dari kegiatan ibadah dan pembelajaran. Pengajaran dan studi hukum Yahudi, Taurat dan Talmud menjadi inti dari kehidupan beragama mereka, menggantikan fungsi bait suci sebagai pusat spiritualitas. Dengan terbatasnya akses fisik ke tempat suci, masyarakat Yahudi juga memperkuat konsep komunitas iman yang terhubung bukan oleh tempat, tetapi oleh kepercayaan dan tradisi bersama. Identitas keagamaan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih kolektif dan global. Komunitas Yahudi di berbagai tempat, Mesopotamia, Mesir, dan bahkan di luar Timur Tengah, mendukung satu sama lain dan menjaga nilai-nilai yang sama meskipun terpisah oleh jarak. Ini menciptakan jaringan diaspora yang kuat, di mana setiap anggota komunitas berperan sebagai pengemban nilai-nilai Yahudi. Selain itu, munculnya rabi sebagai figur otoritas agama memberikan arah baru bagi kehidupan masyarakat Yahudi yang tidak lagi terpusat pada bait suci. Rabi memberikan panduan dalam hukum dan etika, menjawab pertanyaan yang muncul dalam komunitas tentang bagaimana mereka bisa menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Yahudi di tengah dunia yang semakin kompleks dan penuh tantangan. Dengan bimbingan ini, masyarakat Yahudi merasa tetap memiliki pegangan yang kuat dalam menjalani hidup, meskipun tanpa kehadiran fisik bait suci. Di sisi lain, peristiwa ini juga memperkuat kerinduan yang mendalam terhadap tanah suci dan bait suci yang telah hancur. Dalam doa-doa harian dan ritual-ritual tertentu, orang Yahudi terus memohon untuk dapat kembali ke Yerusalem suatu hari nanti. Kerinduan ini menjadi bagian dari identitas keagamaan mereka, menciptakan hubungan emosional dan spiritual dengan kota yang kini tidak bisa mereka datangi. Doa yang mengarah ke Yerusalem dan zikir tentang kota suci tersebut menjadi simbol harapan dan ketahanan yang terus hidup di dalam komunitas Yahudi. Secara keseluruhan, peristiwa-peristiwa ini mengajarkan masyarakat Yahudi untuk menemukan makna baru dalam identitas keagamaan mereka. Identitas Yahudi menjadi sesuatu yang tidak lagi bergantung pada tempat atau bait suci, tetapi pada nilai, tradisi, dan iman yang mereka pegang erat. Di tengah kehilangan dan pengasingan, mereka berhasil menemukan cara untuk tetap menjaga hubungan mereka dengan Tuhan dan dengan sejarah mereka, membangun identitas yang kuat dan kokoh yang akan terus hidup meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan di masa mendatang. Demikianlah kisah perjuangan masyarakat Yahudi di bawah kekuasaan Romawi, sebuah bab yang penuh tantangan, harapan, dan keteguhan dalam mempertahankan identitas. Dari kehancuran Yerusalem hingga larangan memasuki tanah suci, perjalanan ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan tekad untuk bertahan meski dalam kondisi terberat. Pengalaman ini menunjukkan bahwa identitas dan tradisi bukan hanya soal tempat, tetapi soal hati dan kebersamaan dalam memelihara apa yang penting. Semoga kisah ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk tetap kuat dalam menjaga nilai-nilai dan keyakinan kita, apapun rintangan yang dihadapi. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.